Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Nah, sedikit intro kamera dulu. Review pertandingan Roma lawan Fiore Inter. Bagi kedua tim, ini mengecewakan. Inter secara kualitas, seperti saya bilang kemarin, unggul kualitas pemain. Bahkan dengan Hakan Çalhanoğlu, Henry Mkhitaryan, meskipun di usia plus-plus, dan Barella, mereka mampu bisa menguasai lini tengah. Bahkan menghadapi Roma yang jadi patronnya adalah dia bisa mengekspresikan bisa melakukan tusukan dan koordinasi serangan yang mantap, tapi sampai menit 65 saja dari dari waktu total, baik waktu normal dan perpanjangan waktu 96 menit, hanya sampai 6 menit 65 doang. Selanjutnya kedua tim bermain berekor. Memang ada beberapa pelanggaran yang cukup mencerminkan Roma sedang stresnya. Ada juga pelanggarannya. Sebenarnya ada minus dari pelatih wasit, tetapi ya itu saya biaskan saja. Mungkin yang jadi penyelesaian, jadi pengamatan lah, saya itu udah ada kamera dari wasit yang jadi wasit Italia tuh udah di pertandingan ini udah kayak polisinya Amerika. Jadi dia punya kamera dari sudut pandang dia sendiri yang membuat drama lagi di pertandingan. Selebihnya yang terjadi pada Roma dan Inter adalah Roma yang kehilangan Angelino dan berusaha menyerang dari Soule dan Dybala. Itu jadi titik permasalahannya. Di menit babak pertama, Soule tuh nggak ada kemampuan dia untuk lebih unggul dibanding Pellegrini. Ya, di pertandingan kemarin, tadi pagi, Pellegrini cukup tampil optimal selama 55 menit. Kita harus akui itu karena bisa satu adalah dia bisa lebih jelas mendistribusikan bola, ditambah manukornya menjadi juru pukulnya untuk menghambat pergerakan pemain lawan untuk mengirim bola untuk mengkreasikan peluang. Tetapi ada perbedaan dari Cifu yang meminta pemain lebih rapat di kotak penalti, dan begitu mendapat bola secepatnya menyebar dan melakukan tusukan secara langsung. Itu adalah perbedaan antara Roma dan Inter. Inter lebih bisa mendapatkan bola, melakukan tusukan langsung, menyerang kekurangan Roma, dan memberi nilai selipar tekanan tersendiri hingga satu gol itu terjadi. Apakah itu salah Milas Lever? Tidak, itu salah koordinasi dari belakang. Bisa dibayangkan ada 3 gol bersarang oleh di gawang Milas Skriniar, dan 2 kekalahan. Ada 4 gol dan kebanyakan golnya itu adalah salah koordinasi dari lini bertahan Roma dan menyebabkan Milas Skriniar kebobolan. Sangat penting untuk kita percaya bahwa kembali lagi bukan hanya membeli
penyerang yang bagus atau menyiapkan planning yang tepat. Tapi A sampai Z ini juga harus dipikirkan buat Roma ke depannya. Makanya di pertandingan ini, Inter tahu bahwa kunci Dybala untuk underperform adalah terus dibayangi, tapi tidak perlu terlalu keras, hanya menutup ruang dia berkreasi. Kedua adalah menutup bagaimana Pellegrini mengirimkan umpan. Lebih daripada itu, Roma keropos. Kita harus juga akui bahwa setelah Pellegrini keluar, masuk Dovi, habis itu ada Ferguson, gantiin Dybala mungkin. Ada juga Blažanović, makin terpuruk lah Roma. Kenapa? Karena Dybala bisa bagi bola, Pellegrini bisa bagi bola, Solo bisa bagi bola, bisa melakukan tendangan bebas secara bagus, bisa ngelakuin tendangan secara bagus, berarti bisa. Hampir semua pemain bisa. Mungkin 3 orang luang yang bisa melakukan tendangan bebas secara baik. Tapi begitu pemain-pemain tersebut dibatasi atau secara permainan kurang bagus, ya hamsyong. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada petisi saran terus komentar, jika ada keinginan investasi silahkan klik link Saweria di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.